Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ika Maria Agustin. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis ICT atau informasi, komunikasi, dan teknologi. Mengapa saya mengangkat materi mengenai pengembangan media ICT? Hal ini dikarenakan ini adalah salah satu mata kuliah yang saya ambil di semester 7. Baik, kita lanjut. Ada beberapa poin penting atau pembahasan materi yang akan kita bahas dalam presentasi kita hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian media pembelajaran berbasis ICT. Yang kedua itu adalah fungsi ICT dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah ICT dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah implementasi media berbasis ICT. Nah, jadi itulah dia 4 poin penting yang akan kita bahas dalam presentasi saya pada sekarang ini. Nah, yang pertama, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian atau arti dari media pembelajaran berbasis ICT itu apa, dan kemudian apa artinya. Nah, yang harus kita ketahui bahwasanya media pembelajaran basis ICT ini merupakan komponen pembelajaran yang berisikan materi yang instruksional pada peserta didik yang berupa teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwasannya pembelajaran berbasis ICT ini merupakan komponen atau unsur-unsur yang di dalamnya itu diberisikan materi atau bahan mengajar kita, kemudian guru menginstruksionalkan kepada peserta didik atau siswa merupakan teknologi informasi dan komunikasi. Mengapa dalam pembelajaran media pagi sekarang ini kita harus menggunakan teknologi? Dikarenakan untuk meningkatkan pengetahuan kita sebagai guru atau kecakapan kita dalam mengajar peserta didik di sekolah. Jadi itulah dia pengertian dari media pembelajaran berbasis ICT yang berisikan materi, kemudian induksi peserta didik yang berisikan informasi, komunikasi, dan juga teknologi. Kemudian pengembangan ICT dalam pembelajaran. Ketika kita mendengar ICT, informasi, komunikasi dan komunikasi, itu artinya ada beberapa hal yang dalam pikiran kita berbentuk bahwasannya media ini menggunakan komputer, kemudian menggunakan PowerPoint, kemudian animasi. Ini benar sekali. Karena kenapa ada perlunya pengembangan teknologi yang harus kita bangkitkan atau kita kembangkan, terutama dalam industri 4.0 ini yang mengharuskan kita untuk bercakap teknologi. Nah, dalam hal apa kita bisa menggunakan pengembangan ICT tersebut? Itu ada beberapa perangkat yang harus kita perhatikan, dan ada banyak sekali contoh dari perangkat yang bisa mengembangkan ICT itu sendiri adalah perangkat lunak, kemudian perangkat keras, dan juga beragam software yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran. Jadi di sini ICT itu tidak terbatas hanya perangkat lunak saja yang mungkin melulu kita belajar tentang MS Word, itu tidak hanya sebatas itu, melainkan ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita gunakan atau mempermudah atau merealisasikan pembelajaran kita di dalam proses belajar mengajar, terutama bagi guru di sekolah. Jadi ada banyak sekali perangkat-perangkat atau bagian yang mungkin kita perlukan di dalam mengembangkan ICT di dalam pembelajaran. Kita lanjut materi yang selanjutnya, fungsi ICT dalam pembelajaran. Apa sih implementasi? Tujuan kemudian fungsi dalam pembelajaran. Apa saja sih yang mungkin akan kita peroleh atau feedback positif yang akan kita nikmati dengan adanya ICT ini dalam pembelajaran? Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada poin pertama, ketika kita menggunakan teknologi, saya tidak langsung kita meningkatkan kualitas pembelajaran kita di dalam kelas. Hal ini dikarenakan misalnya guru ketika mengajar itu hanya menggunakan metode ceramah, kemudian memberikan catatan, menjelaskan di papan tulis, kemudian menyampaikan materi menggunakan buku atau bahan ajar atau modul. Nah, hal itu mungkin hanya membuat siswa tidak merasa bahwasannya kualitas pembelajarannya tidak meningkat. Nah, dalam hal ini, ketika kita melibatkan teknologi, ini akan mempermudah guru atau tenaga pengajar di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kita.
Semisal kita menyiapkan pembelajaran menggunakan PowerPoint, kemudian menyiapkannya dengan animasi dan kemudian video, secara tidak langsung pembelajaran kita atau materi kita yang akan kita berikan kepada siswa itu akan meningkat kualitasnya dibandingkan dengan kita mengajar hanya menggunakan buku atau menggunakan metode ceramah saja. Yang kedua itu adalah memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Nah, di sini pada poin kedua, biasanya kita dalam menggunakan materi atau media, itu kita hanya terpaku dalam materi hanya itu saja, tidak memiliki bagaimana perspektif, bagaimana teori, atau bagaimana pandangan, atau bagaimana stigma atau pendapat-pendapat pembelajaran pendidikan materi terhadap materi yang lainnya. Semisal ketika kita menggunakan buku, belajar menggunakan materi IPA atau materi IPS, tetapi hanya terpaku dalam hanya satu buku tersebut. Sedangkan ketika kita menggunakan internet atau menggunakan kita buka komputer untuk membaca materi-materi yang lainnya, dan tidak langsung itu akan memperluas akses kita dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga adalah mengurangi biaya pendidikan. Hal ini sangat benar sekali. Mengapa? Ketika kita menggunakan teknologi dan komunikasi dan informasi, contoh, misalkan kita menggunakan banyak buku. Ketika mencatat, itu bisa menggunakan banyak buku yang mungkin akan membuat kita banyak sekali mengeluarkan biaya. Kemudian juga menggunakan biaya hal yang lainnya untuk membuat karton, untuk mencatat materi. Nah, hal ini ketika kita menggunakan teknologi atau mencatatnya di komputer, hal ini akan mempermudah kita atau mempermudah guru di dalam memproses pembelajaran. Selain itu, yang keempat itu adalah menjawab keharusan berpartisipasi dalam ICT. Kita, peserta didik maupun guru atau pendidik, itu diharuskan untuk cakap dan bisa secara tidak langsung sedikit demi sedikit menguasai teknologi. Hal ini karena kan kita di zaman industri 4.0 yang mengharuskan ada banyak sekali teknologi yang semakin berkembang dengan pesat ke depannya, yang akan mengharuskan kita akan menghadapi perkembangan zaman. Hal ini harus kita antisipasi dalam menjawab keharusan berpartisipasi dalam ICT. Misalkan adanya praktek atau bimbingan teknologi, kemudian adanya kecakapan atau pelatihan seorang guru. Nah, hal ini adalah secara tidak langsung kewajiban kita sebagai guru maupun peserta didik yang mungkin belajar mengenai teknologi dan informasi atau TIK di sekolah. Nah, hal ini dimaksudkan untuk secara tidak langsung kita dituntut untuk harus cakap dalam teknologi. Jadi inilah dia fungsi ICT yang keempat, yaitu kita harus berpartisipasi dalam ICT. Jangan sampai kita tidak tahu menahu atau sampai sama sekali buta mengenai teknologi, apalagi untuk komunikasi dan juga informasi yang lainnya, menghadapi perkembangan zaman kita atau teknologi kita yang semakin maju ke depannya. Nah, yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan ICT skill. Ini masih dalam para poin yang keempat, tetapi ketika kita sudah memahami ICT skill, kita harus mempunyai kecakapan yang mungkin akan kita tingkatkan lagi. Sebagai contoh, ketika kita sudah menguasai MS Word dalam mengetik. Nah, mengapa kalau kita tidak bisa menggunakan hal yang lainnya atau bisa meningkatkan cara-cara yang lainnya untuk ingin tahu bagaimana cara membuat tabel atau bagaimana cara membuat denah, kemudian hal-hal yang lainnya, atau kita mencari cara atau membuka tutorial di YouTube untuk melihat bagaimana kita menggunakan teknologi, hal apa saja yang mungkin akan kita lakukan untuk mengembangkan skill kita dalam kecakapan teknologi atau informasi, atau kita membuat video, itu harus kita kembangkan di dalam fungsi ICT itu sendiri. Jadi itulah dia kelima fungsi ICT dalam pembelajaran. Materi yang selanjutnya adalah ICT dalam pembelajaran. Jika pembahasan yang sebelumnya itu hanya fungsi, nah yang selanjutnya adalah ICT dalam pembelajaran. Hal ini dimaksudkan apa sih pandangan ICT atau apa stigma atau pandangan kita mengenai ICT dalam pembelajaran. Ada 4 poin ICT dalam pembelajaran. ICT yang pertama sebagai alat bantu atau media pembelajaran. Hal itu sudah dijelaskan pada slide kita yang pertama, bahwasannya ICT ini benar-benar membantu kita dalam proses belajar yang mungkin akan mempersingkat waktu kita akan lebih efektif ketika mengajar. Oleh karena itu, ICT ini bisa benar-benar jadi alat bantu kita atau tangan kanan kita untuk
lancarnya proses belajar mengajar di sekolah dengan efektif dan efisien. Yang kedua adalah ICT sebagai sumber belajar. Ada banyak sekali sumber belajar yang mungkin kita bisa lihat selain di buku, misalkan selain di koran. Jadi di sini kita bisa menggunakan internet, kemudian konsep-konsep aslak yang lainnya menggunakan PowerPoint, kemudian slide. Nah, di sini adalah sarana atau tempat kita atau wadah kita untuk mencari tahu sumber-sumber belajar apa saja yang bisa kita peroleh atau memperbanyak literasi kita di dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah ICT sebagai sarana dan tempat belajar. Belajar itu tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah. Di dalam teknologi pun kita bisa belajar secara tidak langsung. Semisal kita mencari materi di dalam jurnal atau Google Scholar, kemudian Google yang lainnya yang mungkin akan bermanfaat untuk kita atau performa untuk memadukan sistem belajar kita di dalam lingkup teknologi, itu bisa kita gunakan. Salah satunya adalah misalkan ada lagi kita menggunakan PowerPoint, salah satu menggunakan sarana belajar kita. Kemudian ada yang namanya Prezi. Kemudian ada banyak sekali. Misalkan kita menggunakan aplikasi hal yang lainnya seperti Pintar, Bercakap, kemudian kita buka akun-akun channel YouTube yang mungkin akan berisikan materi. Nah, itu ada banyak sekali sarana kita sebagai belajar. Jadi ada banyak sekali lingkup kita yang harus kita temui ICT di dalam kegiatan kita sehari-hari, tidak hanya dalam pembelajaran saja. Nah, yang terakhir, ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Berdasarkan perkembangannya waktu atau meningkatkannya zaman industri 4.0, guru itu dituntut untuk profesional. Selain profesional dalam mengajar atau mengendal untuk pedagogiknya siswa, teknologi juga harus dikuasai guru untuk profesional. Karena teknologi melihat sistem pendidikan kita yang semakin maju dengan menggunakan literasi yang mungkin menumerasi. Nah, hal ini menghadapi perkembangan itu, guru itu diharuskan untuk profesional, tidak hanya profesional dalam mengelola kelas, tetapi juga memanfaatkan teknologi yang ada di dalam kecakapan informasi maupun juga dan komunikasi. Materi yang selanjutnya itu adalah implementasi media pembelajaran berbasis ICT. Setelah kita tahu fungsi, pengertian, kemudian ICT dan pembelajaran, ada yang namanya implementasi media pembelajaran berbasis ICT. Peranan media pembelajaran ini adalah aspek-aspek yang saling berkaitan satu sama lain. Pemilihan satu metode terutama akan mempengaruhi semua jenis media, atau meskipun masih banyak aspek lainnya yang masih diperhatikan. Tujuan dari adanya pembelajaran berbasis ICT ini akan meningkatkan metode pembelajaran kita di dalam kelas. Hal ini dimaksudkan agar kualitas pendidikan kita lebih bermutu, yang mungkin akan menghubungkan antara teori dan praktiknya secara nyata menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Misalkan kita menggunakan media yang tidak menggunakan teknologi, itu bisa saja. Namun itu yang menginstruksikan itu adalah kita sendiri. Berbeda hal dengan teknologi atau misalkan komputer maupun HP yang mungkin itu akan kita animasikan atau menggunakan ada banyak variansi untuk kita padukan untuk bagaimana kita mengembangkan materi yang akan kita peroleh dari sekolah maupun kita sebagai pendidik untuk bagaimana cara kita atau siasat kita dan strategi kita mempermudah penyampaian materi kita kepada siswa dengan menggunakan teknologi yang ada. Nah, jadi itulah dia implementasi media pembelajaran berbasis ICT di dalam pembelajaran. Ada banyak sekali sebenarnya materi-materi yang akan kita bahas, namun berhubung ini hanya membahas tentang media pembelajaran berbasis ICT, jadi inilah dia yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya mengenai media pembelajaran berbasis ICT. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya masih dalam proses belajar dan masih banyak sekali sumber-sumber media pembelajaran yang mungkin bisa rekan-rekan sekalian bisa lihat di teknologi yang lainnya atau sumber-sumber belajar yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.